Kejari Ambon bantah isu penghentian penyidikan kasus korupsi PT Dok Wayame. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Ardriansyah membantah isu bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada PT Dok Perkapalan Wayame tahun anggaran 2020-2024 akan dihentikan. Nilai dugaan kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 3,7 miliar rupiah dari total anggaran 177 miliar rupiah. Isu SP3 ini beredar karena Ardriansyah akan segera meninggalkan jabatannya sebagai Kejari Ambon. Ia dimutasi menjadi asisten tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ia menjelaskan tim penyidik telah melakukan berbagai langkah umum, mulai dari pemeriksaan saksi, penyitaan hingga penggeledahan. Karena itu menurutnya tidak logis jika kasus ini dihentikan tanpa alasan hukum yang jelas. Ardriansyah juga menyinggung dugaan bahwa penyidikan akan dihentikan karena adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ia menilai kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Ini kan negara hukum, nggak mungkin lah kalau memang tanpa. Sekarang kalau mau dihentikan, dasarnya apa? Apakah memang alat buktinya tidak bunyi di situ? Nggak mungkin lah yang namanya penyidik sudah melakukan tindakan hukum, ada penyitaan, ada penggeledahan, kemudian dia menghentikan begitu aja. Nggak mungkin lah. Bagi saya siapapun pejabat yang menjabat di sini, pastinya dia akan menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh pimpinan di pusat. Jadi jangan tendensinya berpikiran negatif. Kasihlah ruang kepercayaan dengan Pak Kejari yang tahu. Saya yakin dia juga, jangan-jangan dia lebih baik dari saya. Ya, kita juga penyidik ini tentunya tidak sembarangan juga. Dalam mengajukan seseorang untuk dijadikan tersangka atau menaikkan suatu proses penyidikan itu dia melalui proses yang panjang. Tentunya kalau tidak alat bukti yang cukup, tidak mungkin namanya penyidik itu berani menaikkan perkara itu. Diketahui perkembangan penanganan kasus ini, Kejaksaan Negeri Ambon telah memeriksa lebih dari 30 saksi. Pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap sejak 7 Mei 2025. Mereka yang diperiksa diantaranya Direktur PT Odyssey Shipping Lines atau ODL, Direktur PT Benteng Persada atau BPI, Direktur PT Inti Teknika Solusi, PT Sukses Abadi Persada, PT Mula Bahtera Marina Mandiri, Direktur Pengembangan PT Samator Indogas Tbk di Jawa Timur. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Direktur CV Kojastek, Direktur PT Kresna Jaya Nusantara, dan Direktur PT Mulya Bahtera Marin Industri. Diketahui Ardriansyah akan segera meninggalkan jabatannya sebagai Kejari Ambon. Ia dimutasi menjadi asisten tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Posisinya akan digantikan oleh Ricky Septa Tarigan yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Hingga saat ini puluhan saksi telah diperiksa sejak status perkara ini naik ke tahap penyidikan pada akhir Maret 2025. Saksi-saksi yang diperiksa berasal dari internal PT Dok Perkapalan Wayame, pihak swasta serta beberapa pejabat pemerintah Provinsi Maluku.